Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Pastinya sehat selalu dong. Sekarang kita mau beribadah untuk Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Nah, untuk itu mari kita bersaat teduh, lipat tangan, tutup mata. Mari kita saat teduh. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pertolongan Tuhan kepada kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah. Tuhan tolong kami supaya ibadah kami ini berjalan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning, rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, mari kita buka Alkitabnya. Mari kita bermazmur dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-60. Mari kita buka Alkitabnya dari Mazmur 119 ayatnya yang ke-57 sampai yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati. Kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan lindungi kami, Tuhan tolong kami sehingga kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita pagi hari ini terdapat dari kitab Efesus pasal 1 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kakak akan bacakan untuk kita semuanya. Efesus pasal 1 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat
yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Nah adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Tentunya harus selalu sehat-sehat. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Tuhan dari Efesus 1 ayat 11 sampai ayatnya ke-14 dengan tema Karya Allah Tritunggal. Karya Allah Tritunggal. Nah, kebetulan juga hari ini adalah hari Trinitas, dan kita akan memaknai bagaimana cerita Tuhan di dalam Alkitab ini. Nah, adik-adik, kakak mempunyai gambar. Gambarnya di sini ada gambar dunia, ada gambar manusia, ada gambar berbagai macam binatang. Nah, tentunya ini semua adalah karya Allah Tritunggal. Semua ini adalah karya dari Tuhan. Ada manusia, yaitu kakak dan juga adik-adik sekalian, ada berbagai macam binatang, ada anjing, ada kucing, dan juga ada ikan, dan juga ada tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau ini. Ini adalah lautan. Semuanya adalah karya Allah Tritunggal. Nah, untuk itu firman Tuhan kita saat ini mau bercerita dan mengajak adik-adik dan juga kakak untuk menjaga semua ciptaan Tuhan ini, menjaga semua karya Tuhan yang telah diberikan untuk adik-adik dan juga tentunya untuk kakak. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita dapat menjaga semua karya Tuhan ini? Tentunya kita harus menjaganya yang pertama dengan membuang sampah pada tempatnya. Hayo, siapa di sini yang selalu buang sampah sembarangan? Ketika habis makan permen, langsung dibuang saja. Tentunya itu adalah salah satu contoh yang tidak baik untuk adik-adik dan juga untuk kakak lanjutkan. Sebab ketika adik-adik dan kakak membuang sampah pada tempatnya seperti yang ada di gambar ini, maka adik-adik telah menjaga lingkungan kita. Sebab kalau misalnya lingkungan kita itu kotor, tentunya yang akan terganggu adalah kita semua. Tetapi jika lingkungan kita bersih, tentunya yang akan merasa nyaman adalah kita semua juga. Nah, juga salah satu hal lainnya, kita harus menjaga keutuhan kehidupan kita masing-masing, di mana berbagai macam yang tadi telah diciptakan oleh Tuhan, tentunya ada berbagai macam perbedaan di dalamnya. Contohnya adalah perbedaan warna kulit. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit lebih gelap. Nah, tentunya dari berbagai macam perbedaan ini, Tuhan mau mengajak kita supaya kita boleh tetap merangkul satu dengan yang lainnya. Jadi, walaupun warna kulit kita berbeda, warna rambut kita berbeda, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya coklat, tetapi semua tetap satu di dalam Tuhan, semuanya tetap menjadi anak-anak Tuhan, seperti gambar yang ada saat ini. Kita lihat gambarnya, mereka saling merangkul, mereka saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, inilah yang ingin Tuhan supaya kita lakukan. Jadi adik-adik diinginkan supaya tetap menjaga keutuhan, boleh tetap saling berbagi kasih dengan teman-temannya, baik itu yang berlainan suku, berlainan agama, dan yang lain sebagainya. Sebab di dalam perbedaan ini tentunya Tuhan menciptakan keseragaman bagi kita sekalian. Ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudus bagi kita, itu tandanya juga Tuhan mau menuntun kita untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sehingga kembali pada gambar yang pertama tadi, kita melihat
manusia memeluk bumi, binatang pun memeluk bumi dan lain sebagainya. Ini menandakan kepada kita bahwa kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Manusia menjaga tanaman, menjaga tumbuh-tumbuhan, menjaga berbagai macam binatang, sehingga bumi kita tetap menjadi bumi yang bersih, bumi yang indah seperti yang ada di gambar ini. Tentunya indah bukan, ketika melihat ada berbagai macam binatang dan juga makhluk hidup lainnya yang hidup satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu adik-adik yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita semua, baik adik-adik maupun juga kakak, kita diajak untuk mengasihi teman-teman kita. Bukan hanya mengasihi teman-teman, tetapi mengasihi tumbuhan, mengasihi binatang, dan semua yang ada di bumi ini. Dan juga tentunya yang terutama, kita harus menjaga bumi, menjaga karya Allah yang sungguh luar biasa ini. Dengan cara membuang sampah pada tempatnya, membantu orang tua membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa adik-adik telah taat kepada firman Tuhan. Untuk itu, mari adik-adik dan juga bagi kakak juga, kita sama-sama menjaga keutuhan bumi kita. Kita juga menjaga bagaimana agar bumi kita boleh menjadi bumi yang bersih, dan juga kita dapat hidup dengan nyaman dan saling merangkul satu dengan yang lainnya. Semoga minggu kedepannya kita masih bisa bertemu lagi, dan juga kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan juga tetap menolong kita semuanya ketika adik-adik semuanya berada di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati, amin untuk cerita Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, kita akan berdoa kepada Tuhan. Untuk itu, bagaimana sikap doa yang benar? Yaitu dengan melipat tangan dan juga menutup mata. Untuk itu kita udah siap, adik-adik sudah siap? Mari kita bersama-sama adik-adik dan juga kakak, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini Tuhan, kami semua boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya cerita Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai lingkungan. Kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang selalu menjaga lingkungan kami dan juga saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami ketika kami berada di rumah, melakukan sekolah di rumah, dan juga berbagai kegiatan di rumah. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami, sehingga dalam kami belajar, dalam kami melakukan berbagai aktivitas, semuanya boleh tetap kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Kami tetap belajar dengan tekun, dan juga kami boleh tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan kami semuanya, baik itu sebagai adik-adik maupun kesehatan kakak-kakak lain. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesehatan kepada kami semua. Tuhan memberkati kehidupan orang tua, saudara, dan juga keluarga lainnya. Kiranya Tuhan yang memberkati yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang berada jauh dengan kami. Tuhan Yesus yang menjaganya, sebab kami yakin bahwa Tuhan yang akan menolong dan juga memberikan kesehatan bagi kami sekalian. Saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan memberkati setiap pelayanan yang berlangsung. Kiranya ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, dan tentunya hanya untuk kemuliaan akan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintah, baik itu yang dari pusat sampai ke pelosoknya. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan, semua yang berperan dalam menangani wabah pandemi COVID-19 ini. Kiranya ya Tuhan, wabah ini boleh cepat berlalu dan kami dapat kembali melanjutkan berbagai aktivitas kami yang baru, berbagai kehidupan kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk hidup dan kehidupan kami, untuk setiap pelayanan kami, untuk semua kesehatan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang menjaga dan memberkati kami sekalian. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Tuhan yang mendengarkan doa kami, karena doa ini kami bawa hanya dalam nama Tuhan
yang mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahannya bisa dititipkan ke mama papa ya. Sambil persembahannya dikumpulkan, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, gak terasa ya, ternyata kita udah ada di penghujung ibadah. Untuk itu, sebelum kita menutup ibadah kita berdoa bersama-sama ya adik-adik. Mari kita berdoa, kita meminta berkat dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus mau menolong kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dari awal hingga berakhirnya dengan sungguh baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga apapun yang kami lakukan untuk hari ini, Tuhan yang tetap menolong, menjaga dan juga memberikan kami kesehatan. Berkati kami selalu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.